Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta Sanul SAG. Saya mahasiswi PPG Batch 3 tahun 2025, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yakobus Merauke. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri Uta, Distrik Wakia, Kabupaten Mimika. Hari ini saya akan praktek mengajar di kelas 7 semester 1 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian? Baik, luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Mantap, luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Mantap, luar biasa. Kita memulai pelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Ya, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Pelajaran kita berdoa. Nama Bapa, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dan malam pagi hari ini. Sekarang kami belajar supaya Engkau membicarakan Al-Quran dalam pikiran kami agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kami. Dan juga hanya Engkau melindungi guru kami dan kedua orang tua kami di rumah. Berikan rezeki yang benar bagi mereka. Demi Kristus Tuhan yang mengantar kami. Amin. Nama Bapa, Sebelum kita mulai belajar, saya akan absen dulu satu persatu. Adriana, hadir Ibu. Nolus, hadir Ibu. Gergio, Hadir Ibu. Kasianus, Hadir Ibu. Cornelia, Hadir Ibu. Bako, Hadir. Buce, Ferdinandus, Carolina, Leona, Mikaela, Oliva. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Katolik dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Ya. Tentang apa? Aku memiliki kemampuan. Ya, pada pertemuan kita minggu lalu itu kita sudah belajar tentang apa? Tugasku sebagai citra Allah. Nah, apa tugas kalian itu sebagai citra Allah? Ya, tidak boleh menebang pohon dengan sembarang. Apalagi jangan membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi ya, menjaga lingkungan agar tetap bersih, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun di masyarakat. Tidak boleh membuang sampah dengan sembarang. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 yang sudah kalian sebutkan tadi itu, maka kalian punya tugas untuk apa? Untuk menguasai dan memelihara alam beserta isinya. Menguasai dan memelihara. Ya. Menguasai yang dimaksud di sini bukan berarti kamu itu melakukan
sesuka hati, ya. Karena kamu sudah berkuasa, berarti kamu boleh menebang pohon sembarang, boleh menembak burung sembarang, boleh membuang sampah sembarang. Bukan, tetapi yang dimaksud di sini adalah menguasai untuk bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Maka dari itu kita harus sama-sama untuk menjaga kelestarian alam lingkungan kita, karena kita sudah tahu tugas kita, Tuhan sudah menciptakan kita untuk menjaga alam ini. Maka kita harus bekerja sama, ya. Kita harus bekerja sama untuk menjaga alam ini dengan baik. Hari ini kita belajar tentang aku memiliki kemampuan. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui sikap yang perlu dimiliki dalam mengembangkan kemampuan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pesan kitab suci sehubungan dengan usaha mengembangkan kemampuan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun doa syukur atas kemampuan yang dimiliki. Ini ada gambar. Bagikan ke belakang. Pada gambar yang pertama itu, gambar apa yang kalian lihat? Pada gambar yang pertama itu, gambar apa yang kalian lihat? Iya. Ada yang bernyanyi, ada yang main gitar, ada yang menggambar, dan juga ada yang menulis. Nah, mereka ada berapa orang di situ? Ada 5. Mereka mempunyai kemampuannya masing-masing. Ada yang kemampuannya menulis, menggambar, bermain gitar, dan juga menyanyi. Nah, gambar yang kedua itu gambar apa? Seorang atlet sedang berlomba lari. Dengan yang ketiga itu sedang apa? Menggambar, melukis, mewarnai. Pada gambar-gambar tersebut, setiap orang mempunyai kemampuannya masing-masing. Setiap orang sudah pasti mempunyai kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, tugas setiap orang itu apa? Tugas setiap orang adalah menemukannya. Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta sebagai karunia secara berbeda-beda. Karena kemampuan kita berbeda-beda, Tuhan menghendaki agar kita apa? Agar kita kerjasama dan saling melengkapi satu sama yang lain. Dengan kata lain, talenta kita itu yang kita miliki perlu dikembangkan. Saya minta kalian, kemampuan yang kamu miliki itu tulis semua di dalam buku, ya. Karena setiap kita yang ada di sini punya kemampuannya masing-masing. Tulisannya.
Kalau sudah tulis, tukar dengan teman sebangku untuk menambahkan kemampuan yang kalian miliki. Sudah? Ya. Sudah. Kemampuan talenta itu bukan cuma hanya di bermain musik. Membaca juga, membaca, menulis. Itu adalah kemampuan. Sudah? Sekarang mendiskusikan. Mampunya di mana? Seperti teman kita yang menilai kita. Sudah? Mana Rifan? Sampai-sampai. Di sini kita berapa orang ini kemampuannya tidak sama ya, semua berbeda. Ada yang kemampuannya di bidang olahraganya di bagaimana, di bagian bola voli. Kalau kamu bakal bermain voli, kamu bergabung dengan orang yang punya bakat untuk bermain voli. Kalau ada yang bermain voli di luar, bola kaki, ikut bergabung supaya kemampuan yang kamu miliki terus berkembang. Kemampuan dalam membaca. Kalau kita tidak belajar terus-menerus, apakah kemampuan membaca kita itu bisa berkembang atau tidak? Tidak. Dia tidak berkembang tanpa berusaha. Dia tidak akan berkembang tanpa berlatih secara terus-menerus. Nah, apa yang kita buat supaya kemampuan kita itu terus berkembang? Melatih. Iya, melatih. Sekarang ambil kitab sucinya. Pasal 25 ayat 14 sampai 30. Bacanya secara bergantian antara laki-laki dengan perempuan. Sebab Allah saja surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan membayar hartanya kepada mereka. Yang seorang beriman di hartanya, yang seorang lagi buat dan yang seorang masih satu. Masing-masing bersangkutannya, lalu ia dapat. Segera diambil hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan orang itu lalu beroleh tempat 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dalam kemampuan 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan mengeluarkan di dalam sana, lalu menyembunyikan uang kepadanya. Lama sesudah itu pulanglah uang hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan mencari dan dipasarkan. Lihat, aku telah beroleh menambah 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik lagi perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau termasuk dia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu dengarlah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya, Tuhan, Tuhan talenta telah mencahaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh dua. Maka aku berkata dengannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datang hamba yang menerima talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang di tempat mana Tuhan tidak dan yang dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku tahu dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kesinyaanmu, maka jawab kepadanya itu, hai kamu hamba yang benar dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menemukan tempat di mana aku tidak mengatur dan minum dari tempat di mana aku tidak menanam. karena itu sudah seharusnya uang putih itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sebagai itu kau menerimanya sesuai dengan imannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada daripadanya akan diambil daripadanya. Dan membawalah hamba yang tidak mempunyai ke dalam kegelapan yang gelap. Di sana akan terdapat tempat dan berkati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi yang kalian bacakan itu tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Talenta yang di dalam kitab suci itu adalah berbicara tentang uang, ya kan tidak? Iya. Iya. Tetapi yang sebenarnya talenta yang dimaksud itu adalah kemampuan. Kemampuan. Di dalam kitab suci Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yaitu perumpamaan tentang talenta. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam mengembangkan kemampuan melalui 5E, yang pertama tadi exposure. Nah, exposure itu tadi belajar dengan cara melihat orang yang ahli, yang sudah mahir, yang sudah bakat dalam bidang, contohnya dalam bidang olahraga. Tadi Oliva dia hobi dengan Mikelta hobi di bagian olahraga. Nah, yang bidang di olahraga itu harus mengikuti orang yang benar-benar ahli di bidang olahraga agar kemampuan yang kita miliki itu dapat berkembang. Lalu yang kedua education. Education itu mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu yang ketiga environment. Nah, yang ketiga ini orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Hindari dengan teman yang senang hura-hura, ya, senang hura-hura dan suka
suka buang waktu. Semoga kita punya di sini tidak ada yang suka hura-hura. Ada yang suka hura-hura? Tidak ada. Ya, amin. Nah, yang keempat, experience. Nah, kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus. Nah, ini poin yang keempat ini. Ya, kemampuan dan keterampilan yang kita miliki dia meningkat jika kita berlatih secara terus-menerus. Dilakukan dengan baik. Nah, jangan hanya dibayangkan dalam diri kita, saya maunya menyanyi jadi orang yang terkenal, tetapi tidak mau dilatih. Bagaimana kemampuan kita bisa berkembang kalau tidak berlatih? Nah, yang kelima, evaluasi. Ya, yang kelima, dalam mengembangkan kemampuan ini tak perlu segan untuk bertanya. Tidak perlu segan untuk bertanya kepada orang lain, ya, orang lain, apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Jangan pernah takut menerima saran atau kritik dari orang lain. Jadi harus berani bertanya, ya. Paskah tidak saya kemampuannya di sini, iya dong? Iya. Sekarang ibu minta kamu duduk dalam situasi tenang, hening, duduk baik, duduk sopan, hening sejenak untuk merefleksikan diri dan kemampuan. Tuliskan jawaban atas pertanyaan dalam buku catatan kalian. Dalam suasana masih apakah saya sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Apakah saya sudah bersyukur? Apakah saya sudah bersyukur? Sikap-sikap apa saja yang dapat menghambat dalam mengembangkan kemampuan? Oke. Sudah, oke. Karena kalian sudah merenungkan tadi, sudah kalian sadar bahwa kemampuan yang kamu miliki itu adalah harus dikembangkan, ya, harus dikembangkan. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lagu. Kita bangkit berdiri. Satu, dua, mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Mari teman-teman, sebelum kita istirahat, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Tuhan Bapa dan Putra dan Kudus. Ya Tuhan, terima kasih kiranya Engkau telah menjaga kami dari malam hingga malam, pagi, dan siang hari. Sekarang kami mau istirahat, kiranya Engkau mau melindungi kami dan juga guru-guru kami dan kedua orang tua kami di rumah. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami.